Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Dan selamat datang kembali di channel yang tentunya pasti Anda semua sudah tunggu-tunggu. Channel yang selalu menyuguhkan kutipan-kutipan yang bermanfaat dan selalu membuat teman-teman semua menjadi orang yang lebih percaya diri, berpikiran positif, dan selalu yakin dengan tujuan hidup teman-teman semua. Satu kutipan manis pembuka dari saya yang tidak pernah bosan-bosan saya ucapkan. Di balik segala duka tersimpan hikmah yang bisa kita petik pelajaran. Di balik segala suka tersimpan hikmah yang mungkin bisa jadi cobaan. Pejamkan mata Anda, fokus dengan suara saya. Inilah kutipan motivasi. Hai teman-teman, apa kabar? Ada saya lagi, teman kamu, sahabat baik kamu pastinya. Bagaimanapun keadaan kamu saat ini, saya selalu bahagia. Karena semakin lama, semakin banyak orang yang tertolong oleh apa yang saya bagikan. Dan semakin lama, semakin banyak juga orang-orang yang bisa memberikan hidupnya sebuah makna. Sehingga hidupnya pun bisa ke arah yang lebih baik lagi. Dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Sekarang awali dengan doa. Apapun yang kamu alami, saya doakan. Semoga bertambah baik, bertambah bahagia, dan semakin dekat dengan jalan keluar. Seandainya memang kamu sedang mengalami kebuntuan. Amin. Kali ini saya ingin sedikit curhat-curhat yang insya Allah dengan izin Allah bisa memberikan inspirasi buat kamu juga. Sebuah curhatan yang berhubungan dengan masalah prinsip hidup. Saya bicara soal prinsip teman-teman, kayaknya bahasanya cukup berat ya. Karena nggak semua mengerti prinsip itu apa. Saya gantikan prinsip itu menjadi sebuah pegangan. Nah, kalau kata pegangan, kamu lebih nyantol dibandingkan kata prinsip tadi. Banyak sahabat yang bertanya kepada saya. Mereka menanyakan mengenai sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan karir mereka. Bahkan tujuan hidup mereka di dalam bekerja. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Apapun pekerjaan yang kamu hadapi saat ini, pernah nggak sih kamu ngerasa jenuh dan putus asa? Pernah juga nggak kamu ketika kamu punya cita-cita, tapi di tengah jalan kamu kayaknya, wah, udah mulai nggak semangat, udah mulai bosan, bahkan cenderung akhirnya menyerah gitu. Kalau kamu menyerah dan itu sedang menjadi keluhan kamu, ini adalah pilihan tepat buat kamu. Tolong dengarkan sampai habis dan pastinya tolong praktek. Ini sebenarnya juga terinspirasi dari diri saya sendiri. Jadi begini, saya juga sama seperti kamu. Saya juga manusia biasa, sama seperti kamu. Bahkan saya juga masih muda. Mungkin ya samalah seperti kamu. Yang masih muda, yang mana kita pasti punya gejolak. Gejolak-gejolak yang membuat hidup kita naik dan turun. Nah teman-teman, kamu pernah nggak sih mengalami sebuah keadaan di mana kamu ingin mencapai sebuah tujuan yang bagus dalam sebuah pekerjaan? Tapi di tengah jalan, ada saja cobaan-cobaan yang di luar dugaan kamu yang membuat kamu menjadi patah semangat. Pernah nggak kamu mengalami hal itu? Kalau kamu pernah, saya pun juga pernah. Dan kabar buruknya, saya seringkali merasakan itu. Loh, kok bisa mbak? Nah, ceritanya gimana? Begini, kutipan motivasi ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang saya buat untuk menolong banyak orang, tapi percaya atau enggak, tidak semua orang yang saya tolong itu merasa bahwa dirinya adalah orang yang perlu ditolong. Saya juga seringkali sakit hati ketika saya sudah capek-capek membuat sebuah komunitas, ada saja orang-orang yang ingin meninggalkan komunitas hanya karena alasan-alasan yang, mohon maaf ya, konyol. Di situ saya sangat merasa kecewa.
Karena apa yang sudah saya capek-capek buat untuk menolong mereka, dengan begitu mudahnya bisa mereka ludahi dalam tanda kutip. Hanya karena alasan ego mereka semata. Nah, sekarang kamu yang benar-benar sedang mendengar suara saya, kamu juga lagi kecewa ya? Sepertinya kamu kecewa dalam pekerjaan kamu. Karena kamu mungkin sampai detik ini kurang bisa dihargai atasan kamu. Udah capek-capek kerja gitu. Kamu punya cita-cita yang dalam pekerjaan kamu, tapi entah kenapa, mungkin atasan kamu dengan seenaknya menzolimi kamu. Sampai akhirnya pun nyaris putus asa. Betul apa enggak? Kamu yang begadang mungkin kamu yang dengerin saya sedang capek. Kenapa ya kok barang dagangan saya ada aja masalahnya sampai detik ini? Ini pun aku masih berusaha, tapi kayaknya udah nyerah aja. Karena halangan itu datang bertubi-tubi sampai saya nyaris berhenti, nyaris putus asa. Kalau kamu merasakan itu, kamu sama seperti saya. Tapi bedanya antara saya dan kamu, ada perbedaannya dari satu hal yang disebut pengobatan jiwa. Maksudnya gimana? Jadi begini, kalau kamu merasa putus asa teman-teman, putus asa itu sebenarnya penyakit jiwa loh. Bener, putus asa kamu nih sebenarnya adalah penyakit jiwa. Tidak semua penyakit jiwa itu harus seperti orang yang gak pakai baju di jalan. Orang yang suka gak pakai baju di jalan, itu udah terlalu parah guys. Tapi mereka sebenarnya juga pernah mengalami putus asa seperti kamu. Hanya bedanya mereka tidak tahu channel ini. Jadi mereka seperti itu. Kasihan mereka. Nah, sekarang putus asa Mbak. Apa yang kira-kira bisa saya lakukan? Seandainya saya sedang putus asa dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah kehidupan yang kujalani. Obatnya adalah begini. Dalam hidup ini teman-teman, sebuah hal itu saya bilang harus memiliki sebuah tujuan yang jelas. Kita ambil contoh. Dari saya yang tadi bilang di depan, ada sebuah saat di mana dalam pekerjaan saya sebagai inspirator kehidupan, saya merasa kecewa. Saya merasa kecewa ketika apa yang saya beri ternyata kurang bisa dihargai orang lain. Salah satunya, mungkin ketika saya membuat sebuah komunitas di mana kamu bisa berbahagia di sana. Ada saja orang-orang tertentu yang merasa kayaknya bisa meludahi apa yang saya berikan itu. Hanya karena alasan ego pribadi mereka. Coba kamu di posisi saya. Kamu sudah memberikan makanan-makanan yang enak, tiba-tiba karena dituduh ini itu hanya karena alasan ego pribadi mereka. Bagaimana perasaan kamu? Kamu sakit hati? Pasti. Itu yang saya rasakan. Cuman saya tiba-tiba berpikir, saya percaya betul bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini tidak akan mungkin terjadi kalau tidak diizinkan Tuhan. Betul apa enggak? Kalau sesuatu hal yang diizinkan Tuhan, pasti ada hikmah yang tersimpan. Di balik kejadian tadi, akhirnya saya berpikir, dan saya menemukan jawabannya. Jawabannya adalah sederhana. Apapun yang terjadi dalam hidup ini tidak akan menjadi masalah. Kalau visi misi kita akan sebuah pekerjaan kita jelas. Sekali lagi, saya bilang, segala sesuatu yang bikin kamu muak dalam pekerjaan kamu tidak akan berarti apa-apa buat kamu. Kalau visi misi tujuan pekerjaan kamu jelas. Yang membuat kamu lemah teman-teman, ketika kamu menghadapi cobaan pada pekerjaan kamu itu, karena kamu tidak mengerti apa sih visi misi pekerjaan kamu. Apa sih visi misi karir kamu? Apa sih visi misi dari hal yang sedang kamu tanam ini? Waduh mbak, kalau visi misi itu apa sih? Oke, nah sekarang saya jelaskan dulu ya. Apa itu visi dan apa itu misi? Supaya kamu bisa langsung mempraktekannya nanti dalam pekerjaan kamu. Jadi visi misi ini sebenarnya adalah begini. Pekerjaan ini buat diri kamu dan orang lain itu apa? Sekali lagi ya, bahasa gampang dari visi misi ini adalah tujuan kamu mengerjakan pekerjaan ini buat diri kamu dan orang lain itu apa? Itu namanya visi misi.
Nah, ketika saya mengalami situasi yang membuat saya kecewa dan sakit hati tadi, saya berpikir, apa visi misi saya di kehidupan? Apakah visi misi saya justru mengumpulkan sebanyak mungkin teman? Bukan. Apakah visi misi saya membuat orang menjadi menyukai saya dengan saya menjilat mereka? Bukan. Lantas apa visi misi saya? Saya berdiskusi dengan diri saya sendiri. Kemudian saya menemukannya. Visi misi saya dari channel ini adalah saya ingin menolong sebanyak mungkin orang dengan kecerdasan berbicara yang Tuhan berikan kepada saya. Itu visi misi saya. Dari situ, akhirnya saya sadar teman-teman, bahwa apa yang terjadi tidak penting. Yang terpenting adalah saya masih diizinkan Tuhan untuk menolong kamu semua dengan adanya materi-materi ini. Itu yang paling penting. Nah, sekarang bagaimana dengan kamu? Kamu yang tadi sedang lelah menghadapi pekerjaan kamu yang tadi sedang lelah menghadapi karir kamu. Saya tanya sama kamu, apa visi misi kamu dalam pekerjaan kamu? Apa tujuan pekerjaan yang kamu lakukan ini buat kamu dan orang lain? Itu apa? Kalau kamu tidak jelas, ya nggak heran kalau kamu merasa putus asa. Karena semakin kamu tidak bisa menentukan visi misi kamu dalam bekerja, semakin juga kamu gampang untuk putus asa. Titik. Nah, sekarang prakteknya adalah sederhana. Saya akan ajarkan bagaimana caranya kamu bisa menemukan visi misi hidup kamu. Caranya begini. Saya minta tolong sama kamu. Tolong kamu diskusi dengan diri kamu sendiri. Tanyakan baik-baik ya. Apakah pekerjaan yang kamu kerjakan ini benar-benar pekerjaan yang berasal dari hati kamu? Atau jangan-jangan pekerjaan yang kamu kerjakan saat ini hanyalah sebuah pekerjaan yang kamu kerjakan karena kamu tidak berani mengambil pilihan lain. Itu dulu tanyakan. Pertama, apakah ini pekerjaan yang berasal dari hati kamu? Kalau kamu menjawab iya, Mbak, ini pekerjaan yang benar-benar saya banget dari hati saya yang paling dalam. Bagus. Berarti kamu nomor 1 sudah lulus. Kalau jawaban kamu masih 50-50, masih setengah-setengah, gimana ya Mbak? Saya ngerjain ini sebenarnya karena saya nggak berani ngambil pilihan lain. Saya takut gagal. Saya takut nanti nggak berhasil. Atau saya nanti takut tidak bisa dihargai orang lain, Mbak. Kalau saya mengikuti suara hati saya, jawabannya kamu berarti nomor 1 belum lulus nih. Pekerjaan yang sesuai dengan hati kamu itu syarat utama menentukan visi misi kamu. Cari, temukan, dan kerjakan. Yang nomor 2, setelah itu kamu sudah mengerjakan hal ini sesuai dengan hati kamu tanyakan dulu, apa yang saya lakukan melalui pekerjaan ini yang bisa berguna buat saya dan orang lain. Sekali lagi ya, yang kamu tanyakan dulu apa yang bisa saya lakukan melalui pekerjaan ini yang bisa membuat saya menolong diri saya sendiri dan orang lain. Jadi selama ini mungkin kamu hanya berpikir tolongin saya. Gaji saya, komisi saya, gaji saya. Itu nggak akan bisa membuat kamu bahagia teman-teman. Pikir pekerjaan apa yang sesuai dengan hati kamu dan juga menolong sebanyak mungkin orang di luar sana. Jadi intinya, kamu tidak membohongi diri sendiri. Di sini kamu juga melatih diri kamu dengan menggunakan pekerjaan yang kamu sukai tadi untuk bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang. Cuma 2 itu mas bro, tidak ada yang nomor 3 supaya kamu bisa menentukan visi misi yang jelas dalam pekerjaan kamu. Kamu tanyakan dengan keras pada diri kamu sendiri, apa tujuan akhir dari kerjaan kamu ini? Tujuan akhir dari pekerjaan kamu ini maksudnya apa? Apa maksud tujuan akhir itu? Gini loh, ketika kamu menentukan sebuah pekerjaan, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu bisa menemukan visi dan misi dari pekerjaan itu. Kalau kamu tahu pekerjaan ini nanti akhirnya saya pengen seperti apa? Misalnya, kamu sekarang seorang agen properti. Seorang agen properti itu harus punya visi misi yang jelas tentang karir sendiri. Contohnya, kamu pengen menjadi seorang agen properti yang akhirnya bisa bikin perusahaan sendiri yang berguna bagi kamu dan banyak orang yang membutuhkan pekerjaan.
Itu namanya tujuan akhir. Semakin kamu bisa menemukan tujuan akhir dari pekerjaan kamu dengan jelas, itu namanya visi dan misi. Nah, bagaimana dengan saya? Apa tujuan akhir dari saya untuk kutipan motivasi? Saya akan menjawab. Saya ingin berjalan-jalan ke seluruh dunia menolong sebanyak mungkin orang. Terutama orang Indonesia. Supaya orang Indonesia menjadi jauh lebih pintar, menjadi jauh lebih maju dari sebelumnya. Itu tujuan akhir saya. Yang entah bisa melalui channel ini atau mungkin bisa melalui yayasan. Tapi saya sudah tahu betul kemana arah tujuan saya. Dan itu tujuan akhir saya, mencerdaskan bangsa dengan nama kutipan motivasi. Ini tujuan saya. Nah, bagaimana dengan kamu? Kalau di sini saya berapi-api bisa menentukan tujuan akhir saya. Kenapa kamu tidak bisa? Jawabannya bukan kamu tidak bisa, tapi kamu tidak berani dan tidak mau melangkah. Saya tanya kepada kamu, kalau kamu tidak berani dan tidak mau, kamu mau menunggu? Sampai kapan kamu mau menunggu? Sampai kapan kamu rela diinjak-injak orang lain hanya karena kamu tidak berani melawan diri kamu sendiri? Mau sampai kapan? Temukan 3 hal tadi, supaya kamu bisa menemukan visi misi dari pekerjaan kamu. Supaya kamu bisa menemukan visi misi hidup kamu. Supaya kamu menjadi orang yang jelas arah tujuan hidup kamu. Kamu sudah lelah diinjak-injak orang. Kamu sudah lelah tidak dihargai orang. Bahkan kamu sudah lelah tidak tahu kemana arah tujuan kamu. Tidak akan ada satupun orang yang bisa menyakiti kamu. Tidak akan ada satupun orang yang bisa menggantikan kamu kalau kamu memiliki visi misi hidup. Lakukan apa yang sudah saya tadi jelaskan. Dan lihat hasilnya. Masih ada saya, sahabat kamu. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye.